Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Sylvia Ronaldisia SPD akan menyampaikan latihan soal pedagogik part ketiga. Yuk simak. Soal yang pertama dimulai dari soal yang bernomor 11, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata merupakan rumusan A. Standar kompetensi atau SK, B. Standar kompetensi lulusan atau SKL, C. Kompetensi inti atau KI, atau D. Kompetensi dasar atau KD. Berikut penjelasannya. Kompetensi inti atau KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL. Kompetensi inti atau KI terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam KI, perlu diterjemahkan ke dalam KD yang sesuai dengan aspek pada setiap KI. Pilihan jawaban A salah karena bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Jawaban B juga salah karena SKL merupakan acuan utama pengembangan ke-7 standar pendidikan lainnya. Jawaban D juga salah karena KD pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C, yaitu kompetensi inti atau KI. Selanjutnya ada soal yang kedua bernomor soal 12. Berikut soalnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta kekhasan masing-masing mata pelajaran adalah A. Standar kompetensi atau SK, B. Standar kompetensi lulusan atau SKL, C. Kompetensi inti atau KI, D. Kompetensi dasar atau KD. Berikut penjelasannya. Standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti atau KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Adapun kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Pilihan jawaban yang A salah karena bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Pilihan jawaban B juga salah karena SKL sebagai acuan utama pengembangan ke-7 standar pendidikan lainnya. Jawaban C juga salah karena KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Jadi yang benar adalah jawaban yang D, yaitu kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya ada soal yang ketiga bernomor soal 13. Berikut soalnya. Membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri atau student all self concept merupakan ciri pendekatan A. Scientific, B. Problem based learning, C. Project based learning, atau D. Kontekstual. Berikut penjelasannya. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang A. Berpusat pada peserta didik, yaitu kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep.
hukum atau prinsip. Yang B, membentuk student self-concept, yaitu membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. C, menghindari verbalisme. D, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. E, mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir peserta didik. F, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. G, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam mengkomunikasi. H, memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. I, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. J, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pilihan jawaban B salah karena ciri model problem based learning adalah pembangunan masalah nyata atau autentik. Penggunaan masalah nyata atau autentik itu ya ciri dari problem based learning. Kemudian jawaban yang C juga salah karena ciri model project based learning adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas project pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Jawaban D juga salah karena pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, pendekatan saintifik. Kemudian kita beralih ke soal yang keempat bernomor soal 14. Berikut soalnya. Peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan merupakan ciri pembelajaran model A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, atau D. Discovery. Berikut penjelasannya. 3 ciri utama belajar menemukan yaitu 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Karakteristik dari pembelajaran menemukan atau discovery learning. Yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Kemudian yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Jadi pilihan jawaban yang A salah karena ciri model inquiry adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Jawaban B juga salah karena ciri model problem based learning adalah penggunaan masalah nyata atau autentik. Jawaban C juga salah karena ciri model project based learning adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Discovery learning. Kemudian kita beralih ke soal yang kelima bernomor soal 15. Berikut soalnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran merupakan ciri model pembelajaran A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, atau D. Kontekstual. Berikut penjelasannya. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau proyek sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara sistematis yang mengikutsertakan peserta didik dalam pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui investigasi dalam perancangan produk. Pada pembelajaran berbasis proyek, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah dalam bentuk suatu proyek. Peserta didik aktif mengelola pembelajarannya dengan bekerja secara nyata yang menghasilkan produk real. Pembelajaran berbasis proyek dapat mereduksi kompetisi
di dalam kelas dan mengarahkan peserta didik lebih kolaboratif daripada bekerja sendiri-sendiri. Pilihan jawaban A salah karena ciri model inquiry adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Jawaban B juga salah karena ciri model problem-based learning adalah penggunaan masalah nyata atau otentik. Jawaban D juga salah karena ciri model kontekstual adalah komponen konstruktivisme atau konstruktivism, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Jadi jawaban yang benar adalah project based learning, yaitu C. Demikian pembelajaran atau apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.